Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Mohon maaf masih kurang waktunya ya. Nah, di bagian ke-9 kita sudah sampai dengan latihan soal tentang aplikasi ya. Nah, maka kita coba review lagi ya. Kita review lagi. Jadi soalnya sebuah soal aplikasi ya. Jadi sebuah bola ceritanya dilempar mendatar ke sini ya dengan gaya 40 Newton gitu ya. Nah, bola ini masanya 3 kg ya. Tentu saja dia setelah melayang di udara dia akan mendapatkan gaya berat ya. Karena berada di udara ya, gaya beratnya maksudnya aktif gitu kan. Aktif langsung menghasilkan gitu. Langsung ada tarikannya ya. Nah, kalau misalkan masih disimpan di atas lantai atau di atas alas tertentu, jadi seolah-olah memang aktif gaya berat itu, cuman ya tidak menghasilkan gerakan gitu ya. Nah, jadi seolah-olah tidak aktif, ya maksudnya tidak menghasilkan gerakan. Nah, ketika dia sudah berada melayang di udara, maka akan langsung menghasilkan gerakan ya. Nah, jadi ada gerakan menurunnya gitu ya. Nah, itu oleh gaya gravitasi mg ya. Berarti mg itu kan massa kali percepatan gravitasi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti tadi, jadi masanya 3 kg, kemudian dilempar mendatar dengan gaya 40 Newton ya, di atas tebing setinggi 45 meter dari atas tanah. Pertanyaan pertama, gambar ya arah dan besar gaya ya yang bekerja pada bola selama bergerak di udara ya, itu kan. Nah, selama ya posisi awal saja seperti ini ya. Nah, tapi kalau selama ya kita ambil salah satu aja posisi awal ya. Kemudian B nya kapan bola sampai di tanah gitu, nanti akan bergerak parabola ke sini pas jatuh ya di tanah itu. Nah, kapan gitu selang waktunya dari mulai dilepas ya. Kemudian C, berapa jarak jatuhnya bola dari kaki gedung. Nah, jadi kalau sudah jatuh ya jaraknya dari kaki, berarti di sini jarak mendatar ya. Kita simbolkan dengan X ya. Baiklah, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan pertama, gambar besar dan arah ya. Nah, besar dan arah gitu kan. Nah, gambarkan ya, digambarkannya udah ini kan. Nah, kemudian gambarkannya pertama udah, kemudian kedua hitungnya ya, besarnya berapa. Nah, karena saling tegak lurus ya, gaya itu mendatar sedangkan gaya berat adalah vertikal, berarti saling tegak lurus, maka menjumlahkannya R dengan Pitagoras ya, mudah saja itu kan. Jadi R itu akar dari F kuadrat tambah Y kuadrat ya, akar dari 40 plus 30 kuadrat ya, 30 itu mg ya, 3 kali 10 ya. Nah, dikuadratkan berarti akar dari 1600 tambah 900 atau ya berarti 2500 ya. 2500 diakar jadi 50 Newton ya. Kemudian selanjutnya kapan bola mencapai tanah ya. Bola akan mencapai tanah ini nah, sebenarnya gerak parabola, tapi karena belum menjelaskan gerak parabola ya, kita untuk mencapai tanah kita kalau seolah-olah geraknya dibagi dua ya. Kalau gerak lurus itu kan tidak akan mencapai tanah gitu ya. Nah, logikanya ya, kalau gerak ini hanya gerak maksudnya kalau gerak kita membahas gerak vertikalnya tentu saja akan mencapai tanah. Jadi kita ambil yang gerak vertikalnya ya. Nah, gerak yang vertikalnya tentu saja. Nah, ini ya kalau nanti ya kita menggunakan gerak jatuh bebas itu. Tapi dalam hal ini kita menggunakan hafalan saja ya. Dalam gerak jatuh bebas, T itu sama dengan akar 2H per G ya. Gitu. Nah, akar 2H per G ya. Jadi anggap saja ini soal ekstra gitu ya, soal ekstra tambahan ya. Nah,
nanti kalian akan memahaminya setelah membahas bab tentang gerak parabola ya, atau paling tidak gerak ini ya, gerak GLBB gitu ya, gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas ya. Nah, untuk sementara kita terima aja ya, ini rumusan ya. Ini adalah selang waktu untuk bola dalam gerak parabola atau gerak jatuh bebas ya, untuk sampai di tanah. Jadi T adalah akar 2H per G ya. Jadi T sama dengan akar dari 2 kali 45 ya, ketinggiannya dibagi 10. Jadi 90 dibagi 10, 9 ya, akar adalah 3 detik ya. Kemudian berapa jarak jatuhnya bola dari kaki gedung? Nah, kita gunakan gerak yang vertikal, yang horizontal ya. Nah, itu kan gerak yang surat. Nah, nantinya kan sebenarnya karena dua gerak ini digabung, jadi geraknya melengkung jatuh sini. Nah, jadi untuk menghitung jarak horizontal gunakan gerak gerakan mendatar ya. Gerakan mendatar adalah GLBB juga ya, GLBB juga, yaitu nah cuman kita beri karena belum ini hanya itu ya, soal ekstra gitu ya. GLBB rumusnya untuk jarak itu S sama dengan V0 kali T ya. Sebenarnya kalian sudah mengenal di SMP juga sebenarnya GLBB ya, tapi kalau dianggap belum ya kita anggap saja ini ekstra ya. Jadi S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat ya. A nya adalah F per M gitu kan. Nah, jadi di sini ya. Nah, gunakan rumus GLBB, X sama dengan V0 kali T ditambah setengah A T kuadrat ya. Kemudian A nya ganti dengan F per M ya. F per M. Jadi X sama dengan V0 kali T ditambah setengah ya, setengah F per M kali T kuadrat ya. Kita sudah tahu tadi selang waktu sampai di tanah itu waktunya adalah 3 sekon ya. Nah, sedangkan kecepatan awal itu 0 ya, tidak diberikan kecepatan awal. Nah, jadi dilempar dari keadaan diam ya. Nah, sehingga X ya, jarak mendatarnya adalah 0 kali 3 tambah setengah kali F per M dikali 3 kuadrat, atau 0 ditambah setengah kali 40 per 3 dibagi 40 bagi 3 dikali 3 kuadrat ya. Nah, cara mudahnya ini kan 3 kuadrat dibagi 3 tinggal 3, berarti 40 kali 3 ya 120 kali setengah berarti 60 ya. Nah, itu jadi jawabannya adalah 60 meter gitu. Jadi jarak mendatarnya dari kaki bukit ke jatuhnya bola adalah 60 meter. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Dan mohon maaf, soal ini adalah ekstra ya. Ekstra karena ya sebenarnya sudah diberikan ya rumus GLB dan GLBB itu di kelas, mungkin di SMP, karena kita adalah tingkatan pertama ya. SMA-nya kelas 10 gitu. Nah, tapi kalau dianggap belum, ini dianggap soal ekstra saja yang nomor ini ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Terima kasih dan sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.